Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Edukasi Tawaf bersama dengan aku Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah. Nah, untuk mengetahuinya, maka simak terus video ini sampai selesai. Ada beberapa sebab mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Salah satunya yaitu untuk menghindari penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy karena ancamannya ditingkatkan. Faktor lain yang mendorong Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi, 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah dan berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya, yaitu 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian ia menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Kemudian ada pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Lalu bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Strategi yang pertama yaitu membangun masjid. Membangun masjid ini dirasa penting karena masjid merupakan tempat utama untuk melakukan kegiatan ibadah. Nah, masjid juga sebagai pusat utama kegiatan pendidikan, musyawarah, hingga pengadilan. Jadi, pada zaman Rasulullah nih, masjid merupakan tempat segala-galanya, mulai dari belajar, keagamaan, hingga pengadilan. Masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Quba. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Perlu kita ketahui bersama bahwa kaum Muhajirin merupakan kaum yang berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansor merupakan kaum yang berasal dari Madinah atau warga lokal. Lalu, mengapa mereka harus dipersaudarakan? Tujuannya yaitu untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab, menjadi persaudaraan berdasarkan agama, yaitu agama Islam. Jadi, mau teman-teman berasal dari suku manapun, apabila kita beragama Islam, maka kita semua bersaudara. Membuat kesepakatan antara kaum muslim dan juga kaum non-muslim. Apa sajakah kesepakatan tersebut? Yang pertama yaitu tidak semua masyarakat Madinah beragama Islam. Ada yang beragama Yahudi atau agama yang lainnya. Kemudian yang kedua, hasil kesepakatan tersebut diberi nama Piagam Madinah. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Lalu apa saja sih isi dari Piagam Madinah? Isi dari Piagam Madinah yaitu yang pertama, setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik itu beragama Muslim maupun Yahudi, harus bantu-membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Yang ketiga, dalam segala hal, Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara dan perselisihan diselesaikan.
membuat aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan masuknya Islam di Madinah, maka diperlukan sistem pemerintahan baru berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Nah, itu tadi merupakan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Tawaf ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.